Bicara nikmat Allah tidak melulu bicara tentang pemberiannya. Yang harus kita ingat betul, nikmat Allah itu tidak hanya berupa pemberian. Kadang disingkirkannya kita dari tempat yang berbahaya buat kita, itu pun nikmat. Yang mungkin menurut kita itu satu hal yang menyakitkan, tapi di sisi Allah itu terbaik. Itu juga nikmat besar. Ya, seperti yang sering Bapak ceritakan, orang tersingkir dari pesawat yang sudah dia rencanakan akan tumpangi, padahal persiapan sudah begitu masak. Dari mulai di rumah dia berangkat pagi-pagi untuk menghindari kemacetan di jalan raya. Begitu sampai di bandara, pesawat itu berangkat. Sedih memang di awal, tapi dia tidak tahu kalau Allah sedang memberikan nikmat padanya. Jadi bicara nikmat itu jangan melulu hanya bicara pemberian. Ada kalanya nikmat itu dijauhkan kita dari tempat yang berbahaya buat kita, baik dunia ataupun agama. Itu pun nikmat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, hai manusia, bertakwa kepada Rabb kalian, jangan suka berprasangka buruk sama Allah. Allah enggak kasih saya, si fulan dikasih saya enggak. Dia selalu bicara tentang Allah, bicara tentang pemberian. Dia lupa nikmat Allah tidak harus berupa pemberian. Ya. Dan takutlah, kata Allah, apabila kalian berlanjut berburuk sangka kepadanya, takut sama satu hari di mana hari itu tidak bisa saling menolong sedikit pun. Hatta mereka yang punya hubungan kekerabatan anak dan ayahnya, sesungguhnya janji Allah itu benar, tidak akan bohong. Maka janganlah kalian sekali-kali diperdayakan oleh kehidupan dunia kalian. Kehidupan dunia itu kalau diikuti nggak ada berhentinya. Bayangkan apa aja itu, tidak ada ujung dan pangkalnya, nggak ada. Sementara usia kita sangat-sangat terbatas. Ya. Jangan sampai juga setan, kata Allah, kamu membuat kalian terperdaya dari mentaati Allah Azza wa Jalla. Dua hal ini yang menyebabkan manusia terbuai, terlena dari kehidupan yang sesungguhnya. Yang pertama adalah kelezatan dunia, yang kedua adalah tipu daya syaitan. Dua hal ini Allah ingatkan kita sebagai manusia agar mewaspadainya. Kita butuh dunia, tapi jangan diperdaya oleh dia. Dan kita harus selalu waspada dengan selalu menjadikan syaitan itu sebagai musuh yang nyata buat kita. Allah berfirman, innahu lakum aduwwum mubin fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian, jadikanlah dia selalu menjadi musuh bagi kalian. Jangan terperdaya. Ya. Lalu Al-Imam As-Sa'di, ya, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan Allah Tabaraka Ta'ala telah memerintahkan manusia agar bertakwa kepadanya, yaitu dengan mentaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dan dia juga mengajak mereka untuk memperhatikan hari kiamat, yaitu hari yang sangat menakutkan, hari di mana masing-masing orang disibukkan oleh urusannya sendiri-sendiri. Lebih lanjut dia berkata, maka perhatikanlah, perhatian terhadap hari yang menyeramkan ini merupakan bagian dari hal yang memperkuat seorang hamba.
sekaligus memudahkan baginya untuk bertakwa kepada Allah. Jadi penggerak untuk kita meraih derajat takwa diantaranya adalah rasa takut kita terhadap dahsyatnya peristiwa yang kelak kita akan alami setelah hari dibangkitkan dari alam kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawman talaq yawma hum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai' limanil mulkul yawm illahil wahidul qahhar. Dialah yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan atau hari kiamat, yaitu hari ketika mereka keluar dari alam kuburnya. Tidak ada sesuatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Al-Mu'min ayat 15 sampai 16. Lalu Allah firmankan, wa andirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan dan mereka dalam kelalaian dan tidak pula mereka beriman. Ini dalam surah Maryam ayat yang ke-39. Jadi iya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan untuk kita untuk mempersiapkan datangnya hari yang sangat mengerikan ini bagi sebagian manusia, namun sebagian yang lain justru hari ini adalah hari yang dinanti, karena untuk mereka ini adalah hari yang sangat berbahagia, di mana Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda atas setiap kebaikannya. Barakallahu fikum. Kita lanjut.